Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mama Ridwan. Saya mahasiswa PGSD Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang wajah demokrasi di Indonesia di tengah COVID-19 ini. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, segenap komponen bangsa mulai resah dengan adanya virus corona COVID-19 ini. Keresahan warga tersebut itu sangatlah wajar karena akan takut kematian serta dan perekonomian Indonesia mulai menurun. Oleh karena itu, wacana publik mulai dibanjiri oleh karena itu tentang dua isu. Sementara itu apa pelajaran yang dapat dipetik dari musibah COVID-19 ini? Dan pada hakikatnya bahwa tata pengelola negara bangsa Indonesia pada umumnya itu relatif belum mendapatkan perhatian secara penuh dari pemerintah. Namun karakteristik dari transisi demokrasi kendati ini, konsep transisi demokrasi kendati yang sendiri masih terus dalam perdebatan di kalangan para aktivis akademik. Secara partisipal dapat dikatakan sejak berakhirnya pemerintah pada tahun 1998. Sedikitnya dapat diidentifikasi ada beberapa tantangan demokrasi di Indonesia sejak adanya dengan COVID-19 ini. Bila dibuat kategorisasi, ada beberapa kategori ke dalam kategori ini yang yaitu adanya pandemi COVID secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI utamanya yaitu terkait dengan relasi pusat dan daerah, dan kemudian implementasi kebijakan penanggulangan wabah virus corona ini atau hanya imajinasi bila betul ditaati. Seharusnya kita sebagai warga negara tidak perlu terjadi perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam pengimplementasian virus corona ini. Dan kemudian kebijakan pandemi COVID-19 ini dikatakan karena dalam negara kesatuan prinsip relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah berbagai kekuasaan yang berbeda-beda, bukan perpisahan kekuasaan seperti para negara federal. Oleh karena itu, otonomi daerah kita yang dimiliki pemerintah daerah bukanlah otonomi full seperti pada negara federal itu tersebut. Yang menjadi timbul pertanyaan di sini yaitu apakah peristiwa yang terjadi di negara kita sekarang ini? Langsung saya jawab. Peristiwa yang terjadi pada masa 3 bulan terakhirnya itu peristiwa maraknya wabah virus corona COVID-19 ini. COVID-19 ini itu sangat virus yang sangat berbahaya, virus yang mematikan. Oleh karena itu kita harus tetap berjaga rumah dan stay di rumah masing-masing. Yang kedua, siapakah yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini? Yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai selaku warga masyarakat Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah setempat agar virus corona ini tidak menyeluruh di Indonesia. Dan kemudian, di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di seluruh Indonesia. Tapi pada khususnya itu di Indonesia itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kapan COVID-19 ini muncul di Indonesia? COVID-19 ini muncul di Indonesia itu pada 3 bulan akhir. 3 bulan akhir ini mulai Maret itu sudah ada virus corona di Indonesia. Maka dari itu seluruh fasilitas pendidikan itu ditutup sampai sekarang ini. Dan kemudian
Mengapa COVID-19 ini muncul? Nah, ini perlu yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini muncul pada pertama itu di negara Cina, di kota Wuhan. Ya, karena di situ ada pasar tradisional yang memperjualbelikan seperti katak dan hewan lain sebagainya yang dicurigai itu munculnya virus corona. Nah, selanjutnya itu bagaimana kita selaku warga masyarakat Indonesia untuk mencegah penularan virus corona COVID-19 ini. Nah, kita harus mengikuti aturan perkataan pemerintah, yaitu stay di rumah, tinggallah di rumah. Oleh karena itu kita tinggal di rumah itu membantu pemerintah atau tim kesehatan lainnya untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu otonomi daerah kita yang memiliki pemerintah daerah bukanlah pemerintah otonomi penuh, perlu kita ketahui itu. Dan kemudian di mana Smith pada tahun ahli Smith pada tahun 1985 yang mengatakan bahwa pemilihan pilkada langsung itu pertama di Indonesia itu dilaksanakan pada tahun 2004 dan mulai tahun 2005 melakukan pilkada langsung secara teoritis. Nah, pemilu langsung diyakini akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang baik, yang ada giliran akan menghadirkan pemerintah yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Nah, inilah termasuk tuntutan kita. Semoga kita harus membantu pemerintah. Semoga COVID-19 ini cepat hilang di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.